Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulfikariani Rahim. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar kelas keperawatan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran uji kinerja di SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut, Jalan Raya Bayombong Timur, kilometer 12, nomor 49, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelum saya menampilkan video, saya akan menunjukkan surat keterangan bebas belajar saya, serta formulir pendaftaran uji kompetensi. Selamat menyaksikan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya diawali dengan hal-hal yang baik. Kepada KM mempersilahkan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Belajar, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah baritu min qulibini yuharibuni minal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM boleh langsung dipimpin untuk pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran dengan Asmaul Husna. Seperti biasa, untuk yang sedang berhalangan, Ibu harap tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang sedang melakukan pembiasaan. KM, silakan. Buka Quran surat Yunus ayat 11.
Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, karena diawali dengan kegiatan yang baik, maka juga akan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Siapa yang hari ini nggak sekolah? Ai Agustina. Kemana Ai? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Berarti baru hari ini aja ya, tidak hadir ya. Kemarin ada? Ai Agustina sakit. Oke, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tekanan Belajar tentang tekanan darah atau biasa kita sebut dengan tensi atau tensi. Kira-kira menurut kalian antara pemeriksaan tekanan darah dengan menghitung nadi ada hubungannya atau tidak? Ada yang bisa kasih tahu Ibu apa hubungannya? Cuhan, apa hubungannya? Kalau lagi tensi kita pegang nadi. Good. Jadi ketika kita sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka kita juga perlu melakukan perhitungan atau meraba nadi. Berarti ada hubungannya ya. Baik, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan perhitungan nadi? Ada. Oke, betul. Untuk mengetahui berapa kali tubuh arteri berkembang atau berkembang. Untuk mengetahui pembuluh arteri berkembang atau berkontraksi, jumlah dari arteri berkembang atau berkontraksi. Oke, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah minggu lalu kita mempelajari tentang perhitungan tekanan darah. Seperti biasa, ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini salah satunya, perhitungan nadi seperti ini. Oke, bacakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian bisa menentukan area tempat di mana saja kita bisa menghitung nadi. Tujuan yang kedua, diharapkan setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian bisa menggunakan alat dan bahan untuk melakukan perhitungan nadi. Lalu juga setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa membandingkan antara pola denyut nadi yang normal dan yang abnormal. Tepat ya, kayak kemarin tekanan darah ada yang normal berapa, yang abnormal berapa, sama dengan perhitungan nadi pun seperti itu. Dan kira-kira kalian penting gak sih sebagai seorang tenaga kesehatan bisa menguasai perhitungan denyut nadi? Penting. Kenapa penting? Karena setiap tindakan akan dimulai dari tanda-tanda. good, betul. Jadi perhitungan nadi ini berkaitan dengan perhitungan tanda-tanda vital atau pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi jelas ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting kalian kuasai karena berkaitan dengan tindakan asuhan keberadaan. Jadi kalau misalnya mau memeriksa kondisi pasien itu nggak ujuk-ujuk diagnosanya apa, tapi diawali dari tanda-tanda vital, di mana salah satunya adalah perhitungan nadi. Kita sepakat ya kalau perhitungan nadi ini penting untuk kalian kuasai. Oke, sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video. Di sini ada sebuah video. Ibu harap tolong disimak dengan baik, ya. Jangan ada yang ngobrol. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafid di channel Kiat Sehat, channel edukasi kesehatan untuk masyarakat awam. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai denyut nadi. Mengukur denyut nadi itu dapat menggambarkan bagaimana kesehatan jantung kita. Nah, denyut nadi ini sangat gampang untuk kita ukur secara mandiri, dan ternyata teman-teman sekalian banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari rutin mengukur denyut nadi ini. Melalui denyut nadi ini teman-teman, kita bisa mengetahui detak jantung, irama jantung, hingga kekuatan jantung kita. Sehingga dengan memeriksa denyut nadi bisa menjadi tanda apakah jantung kita bekerja dengan baik atau tidak. Nah, denyut nadi yang terlalu cepat atau terlalu lambat itu patut diwaspadai, sebab kondisi tersebut dapat menggambarkan bagaimana kondisi jantung kita. Baik, sudah disimak videonya? Sudah. Kira-kira tadi videonya menyampaikan apa saja? Pentingnya
pentingnya menghitung nadi. Lalu apa lagi? Letak. Di mana tadi yang ditunjukin di video? Di pergelangan tangan. Apa lagi? Manfaatnya apa aja? Mengetahui irama jantung. Lalu apa lagi? Mengetahui detak jantung. Lalu frekuensi denyut nadi normal dan abnormal. Yang normal itu katanya berapa? sampai 100 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada yang perlu didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau duduknya sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Masih ingat? Kita berarti punya berapa kelompok? 4 kelompok. Masih ingat ya? Kalau masih ingat, silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah? Kelompok satu mana? 2, 3, 4. Ya, good. Ini sudah berurutan ya duduknya. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD dan bahan ajar. Boleh diestafetkan ya. Ini LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Biasakan ya. Sudah? Kelompok 1 LKPD-nya sudah? Bahan ajarnya sudah? 2? 3? 8? Ada lebih LKPD atau bahan ajar? Boleh. Ini. Kalau semuanya sudah kebagian, nanti boleh diisi nama anggota di depannya dan juga kelas. Jangan lupa supaya tidak tertukar. Sekarang boleh dibuka LKPD-nya di lembar kerja peserta didik yang pertama. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada beberapa kolom yang perlu kalian isi. Diisinya seperti biasa dengan berdiskusi dan Ibu mau setiap anggota kelompok berpartisipasi ya. Jadi Ibu lebih suka kalau LKPD-nya ini terdiri dari banyak tulisan ya, supaya semuanya ikut mengisi di sini. Terus juga bahan ajarnya sudah dibagikan. Boleh kalau misalnya butuh informasi dibuka bahan ajarnya. Waktu pengerjaannya kira-kira berapa menit? 20 menit cukup? Cukup ya 20 menit. Baik, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Berapa anak berapa ini di sini ada kandung. Ini udah mulai berdiri. Bang ya, saya. Di bahan ajarnya juga udah ada SOP. Udah ada SOP untuk mengerjakan.
Gantian nulisnya biar nggak capek. Bayi 130. Ada kan nih? Ada ya? Ada 130 sampai 150. Dari anak 90 sampai 110. Adalah frekuensi nadi. Adalah frekuensi nadi. Lebih dari itu kan bebaskan lebih dari 100 kali per menit. Sekali per menit. Time's up, sudah 20 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Jadi semuanya sudah selesai, berarti sekarang waktunya melakukan presentasi. Sebelum Ibu tunjuk, kelompok mana yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu? Kelompok 2. Dari kelompok 2 dibuka PPD-nya semuanya, boleh disimak ya, dicocokkan apakah sama, berbeda, atau seperti apa. Boleh dimulai dari nomor 1. Silakan berdiri ya. Ya, silakan. Untuk yang ke-1, kategorinya yaitu bayi nadi normal 130 sampai 150 kali per menit. Bayi 130 sampai dengan 150 kali per menit. Lalu Untuk anak 90 sampai 110 kali per menit. berapa? 90 sampai dengan 110 kali per menit. Lalu dewasa Untuk dewasa 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai dengan 100 kali per menit. Lalu Dan untuk lansia yaitu 50 sampai 100 kali per menit. 50 sampai dengan 100 kali per menit. Bagaimana kelompok lain jawabannya sama? Apakah ada yang berbeda? Sama. Tidak ada yang berbeda? Tidak. Terima kasih kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Lalu kelompok 2 nih, istilah. Kelompok mana yang ditunjuk? Kelompok 3 aja deh. Silakan kelompok 3. Yang pertama ada takikardia, yaitu bila frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit. Takikardi itu frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit. Oke, lanjut. Yang kedua ada bradykardia, yaitu bila frekuensi nadi kurang dari 60 kali per menit. Kurang dari 60 kali per menit. Jadi kalau takikardi itu lebih dari 100 kali per menit, kalau bradikardi itu berarti kebalikannya, kurang dari 60 kali per menit. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 3? Sama semua? Sama. Baik, sekarang kita mau lanjut ke nomor selanjutnya nih. Tempat-tempat atau lokasi pemeriksaan nadi. Ibu mau kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berdiri boleh. Nah. Ya kak, itu namanya apa? Temporal itu di mana, Mak? Kalau tunjukin nggak? Di sini ya, temporal.
Iya, Poplitea. Mana itu mana Poplitea? Di belakang lutut. Lanjut, yang D itu apa namanya? Posterior tibial. Di mana itu man? Dari namanya aja posterior tibial, berarti di area tibial ya, di sini di kaki dan. Oke lanjut, yang E. Gimana karotis mah? Tunjukin. Di sini ya karotis. Lalu brachialis atau brachial. Di mana mana brachial? Di sini ya, di sini. Lalu lanjut. Di mana radialis? Sini. Lalu dorsalis? Di mana dorsalis? Di kaki ya, di sini. Dari kaki ke kaki. Oke. Bagaimana kelompok lain sama jawabannya? Sama. Dari mulai poin A, B, C, D sampai H, apakah ada yang berbeda atau tidak? Tidak ya, semuanya sama. Baiklah, lanjut ke nomor 6 ya. Di sini kalian diminta untuk menguraikan alat dan bahan dari perhitungan nadi, juga mendemonstrasikan perhitungan nadi sesuai dengan SOP pada teman kalian. Kelompok mana nih yang mau mendemonstrasikan ini? Nomor 6. Cuman kelompok 2. Coba dibawa bangkunya ke depan 2. Yang satu untuk pemeriksa, yang satu untuk pasien. Silakan. Yang lain boleh disimak ya. Berhadapan. Zero. Nah, oke. Siapa yang mau jadi pasien? Siapa yang mau jadi perawat? Anissa jadi pasien. Anissa jadi pasiennya, Najwa jadi perawatnya. Tadi sudah dibaca SOP-nya, perlu ibu bacakan kembali atau mau langsung didemonstrasikan? Ibu bacakan terlebih dahulu. Oke. Pertama, persiapan alatnya sudah dibawa. Sudah. Yang pertama apa? Alur. Arloji. Yang kedua, alat Alat tulis. Yang ketiga, buku catatan ya, untuk mencatat hasilnya. Ada semua sudah? Sudah. Oke. Yang kedua, menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Ya, boleh. Silakan tunjukkan. Mau dicek nadinya? Ya. Apakah langsung dipegang nadinya? Enggak. Enggak dong, ya. Dijelaskan dulu kepada pasien tindakan yang akan dilakukan, lalu memposisikan pasien. Memposisikan pasien dengan menembus 90 derajat. Ya, kalau posisinya duduk. Ya, ini karena posisinya duduk ya, jadi posisi tangannya harus 90 derajat. 90 derajat. Good. Selanjutnya, mencuci tangan dulu. Sudah. Lalu mempersilakan pasien untuk berbaring atau duduk, sudah disiapkan. Alat-alatnya sudah dibawa ke dekat. Oke, boleh sekarang mulai meraba tangan pasien. Gimana caranya? Seperti itu. Lalu Memberikan sedikit tekanan. Lalu mulai menghitung nadi. Baik, silakan dihitung. Mau 1 menit hitungnya harus bagaimana? 1 menit. Silakan. Berapa kalinya? 80 kali per menit. Normal atau tidak? Normal. Kalau tidak normal itu biasanya berapa range untuk Anissa? Kurang dari 60 atau lebih dari 100. Tadi Anissa berapa? Berarti normal atau tidak? Normal. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok. Ya.
mengetahui berapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit ya. Jadi kita menghitung denyut nadi itu dalam 1 menit. Tapi dalam referensi lain, kalau memang ketika kita melakukan perhitungan denyut nadi dan tidak ada indikasi pada pasiennya dengan masalah penyakit jantung, itu boleh dilakukan tidak 1 menit, melainkan berapa detik? 15 detik. Lalu hasilnya dikali 4 ya, untuk mengefektifkan waktu. Tapi kalau kita dapat pasiennya dengan masalah jantung, nah itu tidak boleh dilakukan. Tetap harus 1 jam 1 menit penuh ya. Lalu juga yang terakhir ada nadi dorsalis edi, juga sama di area kaki, tapi dia lebih dekat ke arah punggung kaki ya. Ini adalah area-area yang bisa dilakukan pemeriksaan denyut nadi. Kira-kira yang paling lumrah dan umum itu di mana? Brachialis kalau kita mau tensi. Tapi rata-rata sebelum kita belajar itu biasanya di sini ya. Radialis sekarang tahu kalau ada pasien pingsan, kecelakaan tuh jangan pegang yang radialis karena dia kecil. Kadang nadi kita sendiri sulit teraba ya. Apalagi tadi kata video, apa yang mempengaruhi salah satunya adalah berat badan. Biasanya kalau orang-orang yang tubuhnya besar itu akan sulit kalau di radialis. Makanya lebih mudah itu di sini. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau perlu kita diskusikan pada hari ini, Ibu mau untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, siapa yang mau membantu Ibu menunjukkan area-area di mana bisa melakukan perhitungan nadi? Ya, Edward, boleh. Berdiri. Yang pertama itu temporalis. Temporalis di kepala. Yang kedua, Femoralis. femoralis di mana? Selangkangan. Di selangkangan namanya femoralis. Lalu popliteal di mana? Di belakang lutut. Di belakang lutut. Lanjut. Tibialis posterior. Tibialis posterior di mana, Mbak? Kaki. Di mana tunjuk? Di dekat mata Iya, kaki. kaki bagian dalam ya. Lalu Kalotis. karotis di mana? Di leher. Lalu Radialis di lipatan siku. brachialis di sini. Ya. Lalu Radialis di pergelangan tangan. radialis di pergelangan tangan. Salpedis di dekat punggung kaki. Di dekat punggung kaki. Oke, terima kasih tepuk tangan buat mereka. Kita ulangi sama-sama yang di sini apa namanya? Femoralis. Lalu yang di selangkangan apa namanya? Femoralis. Yang di belakang lutut apa namanya? Yang paling besar di sini apa namanya? Di sini apa namanya? Bisa. Coba tunjukkan mana nadi brachialis. Ini brachialis. Oke. Selanjutnya siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk perhitungan nadi? Oke, kelompok 1, boleh berdiri. Yang pertama apa yang diperlukan? 1 alat tulis. Yang kedua, jam buat apa aja? Iya, untuk melihat waktu ya, karena kita melakukan perhitungan nadi selama berapa menit? 1 menit. Ya, 1 menitnya itu nggak boleh dikira-kira ya, jadi harus ada jam atau boleh alat ukur lain. Yang selanjutnya, buku catatan buat apa? Iya, untuk menulis hasil. Apalagi kalau pasiennya banyak, jangan cuma diingat-ingat karena pasti lupa. Harus dicatat di buku catatan. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Yang terakhir, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pola nadi yang normal dan abnormal itu seperti apa? Oke, kelompok 4. Yang pertama, tadi itu apa? Lebih dari 100 kali per menit namanya takikardi. Yang kedua, Bradikardi yaitu bila frekuensi denyut nadi kurang dari 60 kali per menit atau lambat. Jadi frekuensi nadi normal itu berapa sampai berapa nih? 60 sampai dengan 100 kali per menit. Good, tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Happy? Menyenangkan? Dan kegiatan belajar kita pada hari ini bukan cuma happy
upayakanlah nilai nadi minimal 10 orang di sekitar rumah dalam satu kelompok ya. Jadi kalau satu kelompoknya ada 5 orang bolehlah satu orang nyari 2 pasien atau 2 yang tetangganya siapanya lah ya. Namanya, lalu usianya, nadinya berapa. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa juga pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan kegiatan praktikum. Jadi SOP-nya kembali dibawa, lalu juga tadi harus apa bawa? Supaya lebih mudah perhitungannya. Belajarlah dari seorang balita ketika belajar berjalan, tak pernah lelah, tak pernah putus asa. Kalau jatuh kembali berdiri, kembali mencoba. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan belajarnya bukan cuma happy, bukan cuma senang, tapi juga manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita pulang, karena tadi diawali dengan doa ya, boleh